sama di depan hukum. Kembali sekarang kita menolak kepada norma hukum. Oke, nah itu mungkin bagian ya. Waktu pertemuan pertama kita baru membahas mengenai arti penting norma dalam hubungan keadaan. Jadi norma itu harus adil. Semua warga negara sama, baik pejabat, masyarakat biasa itu memiliki hak yang sama di depan hukum. Di dalam norma hukum itu berlaku bagi semua warga negara. Oke. Nah, apakah ada pertanyaan? Wah, siapa yang bisa jawab? Kalau Bapak bisa jawab nih. Bagaimana sanksi dalam pelanggaran norma hukum? Sanksi apa yang diberikan dalam norma hukum? Oke, dia akan mendapatkan sanksi yang berat tergantung dari jenis norma yang dilanggarnya. Oke, itu sanksi yang akan didapatkan kepada semua warga negara yang melanggar terhadap norma hukum. Itu sanksinya. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa fungsi norma hukum? Fungsi norma hukum, untuk Anda bisa jawab. Apa fungsi norma hukum? Apa fungsi norma hukum? Ada? Kelompok mana? Mau jawab? Oke, kelompok 2. Apa fungsi norma hukum misalkan? Oke, dimasuk. Yang keras. Oke, salah satu fungsi norma adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu adalah salah satu fungsi norma hukum. Oke. Nah, selanjutnya ada yang mengerti tadi pertanyaan tadi di Bapak atau kurang mengerti? Berarti semuanya? Oke, terima kasih. Nah, sebelum nanti gimana proyeknya udah beres? Oke, dilanjut ya. Terima kasih waktu beberapa menit lagi. Nanti setiap kelompok akan presentasi. Nah, sebelum kalian ke kelompok presentasi terhadap proyek yang telah dibuat, Bapak akan memberikan materi dulu sedikit ya. Bapak akan memberikan materi sedikit ya. Pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, tadi sudah poin kedua, fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat. Nah, salah satu fungsi norma hukum adalah sebagai alat. Di dalam kehidupan masyarakat itu kan selalu ada rekayasa. Di dalam dalam segala aspek kehidupan itu ada rekayasa. Nah, rekayasa ini menggunakan suatu alat yaitu hukum. Jadi nanti rekayasa ini bisa diakui, kan bisa menjadikan sebuah aturan atau tertib. Fungsi yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Itu salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana pembentukan masyarakat. Masyarakat itu dibentuk dengan berbagai aspek kepribadian. Masyarakat berbeda-beda kan? Pribadinya ada pribadi yang A, B, C dan seterusnya. Berbagai macam pembentukannya ada perbedaan, gitu ya. Di dalam pembentukan masyarakat. Jadi pembentukan karakter setiap masyarakat berbeda-beda. Jadi kalau menggunakan fungsi norma hukum adalah adanya sebagai sarana pembentukan masyarakat di dalam sebuah pembangunan yang nantinya ke depan akan menjadikan sebuah perjalanan hidup yang lebih bagus. Ya. Selanjutnya, keempat, fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Ini menurut Donald Albert Rumikoy dan Franz Maramis 2014, ya. 36-38. Ini fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Di dalam kehidupan masyarakat itu sering adanya konflik atau perpecahan. Nah, ini adalah salah satu sebagai senjata dalam konflik adalah supaya konflik tidak terjadi adalah dengan hukum. Salah satunya adalah norma hukum. Itu mungkin sepintas Bapak menjelaskan mengenai fungsi norma hukum. Nah, sekarang kalian adalah mempresentasikan dan menguji hasil, ya, hasil penyelesaian proyek. Proyeknya sudah selesai belum? Oke, ada yang sudah, yang belum. Bapak kasih waktu sekitar kurang lebih 10 menit. Silakan selesaikan proyeknya. Setelah itu nanti kalian mempresentasikan
hasil proyeknya ke depan. Setiap kelompok masing-masing ke depan. Ya. Oke, jadi setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek yang dibuatnya. Kaitannya dengan apa? Poster ajakan tentang norma mutu. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 proyeknya apa? Posternya apa? Silakan dibuat. Coba kasih waktu sekitar kurang lebih 10 menit untuk menuntaskan hasil proyek yang kalian buat. Salah satunya adalah kalian nanti presentasi ke depan penjelasan mengenai hasil proyek yang kalian buat. Itu silakan. Jadi, kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk menyelesaikan proyeknya. Silakan. Oke, silakan. Kasih waktu sekitar kurang lebih 10 menit. Ya. Ya. Oke. Nanti diberikan ini kelompoknya. Sudah beres belum? Proyeknya? Oke. Ini sudah apa proyeknya? Oke, bagus sekali. Silakan dibereskan proyeknya ya. Ini. Oke, siap. Terus. Ini apa ini proyeknya? Proyeknya apa ini? Gambar. Itu proyeknya apa? Sudah itu dulu proyeknya. Sebentar lagi kalian akan mempresentasikan hasil proyek kalian. Boleh. Yang penting berwarna ya. Silakan. Saya tadi nak video itu hilang sadaya. Jadi nanti cek di tempat ini. Oke, silakan diselesaikan dulu pembuatan proyeknya ya. Kalau yang sudah beres, nanti langsung presentasi ke depan. Nah, kelompok lain hanya memberikan masukan dan tanggapan terhadap proyek yang dibuat kelompok masing-masing atau kelompok temennya, ya. Oke. Dan nanti Bapak, siapa kelompok yang pertama nanti Bapak kasih oleh dia snowball gitu. Jadi kita melakukan bola mana lah. Oh ini berarti kelompok 42 yang presentasi gitu ya. Ini dengan lingkaran ini snowball. Jadi Bapak diambil jempret. Kelompok mana dulu? Oh, kelompok 3 silakan presentasi kelompok. Ya. Oke.
Sudah siap? Oke. Ya, silakan sebutkan proyeknya. Oke. Kasih waktu, masih ada waktu 5 menit lagi. Boleh, seadanya. Itu saling kerjasama, silakan.
Sudah dulu. Oke, silakan. Masih ada waktu 5 menit lagi. Ya. Langsung nanti dalam kelompok kurang lebih 2 menit presentasikannya. Hanya 2 menit. Presentasi ke depan. Kelompok lain beri masukan dan tanggapan dari proyek poster yang dibuat oleh teman-teman kalian kelompok lain. Ya.
ini ya. Siapa yang duluan berarti kelompok ini yang pertama masuk? Yang pertama tampil presentasi ke depan. Oke, ini kelompok berapa? Bapak lempar dulu ini ya. Ini Itu kelompok berapa ini? kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 2. Terakhir kelompok 4. Berarti yang pertama presentasi kelompok 1. Yang kedua 3. Yang ketiga 2. Yang keempat 4. Oke. Iya, sob. Bapak bagikan dulu LKPD ya, tiap-tiap kelompok, nama kelompoknya siapa? Ini kelompok 1. Tolong ini LKPD kelompok. Kita kan gitu bikin LKPD kelompok 2. Kasih nama kelompok. Ini untuk kelompok 3. Nama di kelompok keempat. Untuk tulisin. Untuk kelompok 4 tulis nama kelas kelompoknya berapa? Nama kelompoknya kelompok 4. Ini untuk prosedurnya dibaca. Ini juga untuk prosedurnya dibaca. Ini untuk prosedurnya dibaca. Nanti menilai persentase teman-temannya. Ini prosedurnya dibaca. Ini hasil diskusinya. Ini hasil analisis diskusinya. Ini hasil analisis, silakan. Hasil analisisnya ini dibuat. Ini tugas kalian, tugas kelompoknya. Ya, ini tugas kelompok. Ini tugas kelompok dibaca. Ini juga sama tugas kelompok. Nanti semua kelompok juga mengerjakan tes formatif. Ini yang harus dikerjakan tes formatifnya. Jadi ditulis dan tes formatifnya dibaca ya. Ini tes formatif juga. Ya, ini dibahas juga. Tes formatif ini sama. Silakan masing-masing kelompok dikerjakan dibaca. Ini juga setiap itu dipahami. Ini untuk instrumen atau untuk penilaian sikap ya. Misalkan ini penilaian sikapnya maka jujur atau enggak ya kelompok ini. Ya. Oke, ini juga sama diisi ya. Ini juga ini juga. Pelajari. Untuk penilaian sikap diri kalian dipelajari juga. Juga sama dipelajari. Ini untuk penyusunan laporan yang kalian buat, laporan yang ini untuk namanya diisi dulu sekarang. Tiap-tiap kelompok saling membantu mengisi. Ya, itu. Oke. Terima kasih. Oke, silakan untuk kelompok yang berrepresentasi kelompok apa? Silakan kelompok 1 ke depan. Oke. Lanjut ke depan. Oke. Nanti kelompok lain menanggapi dan memberi masukan ya terhadap proyek yang ditampilkan kelompok lain. Oke.
Silakan. Kelompok 2 dari 1 silakan ke depan. Kelompok lain diperhatikan. Oke, duduk kelompok. Oke. Depan silakan untuk presentasi kelompok pertama. Tepuk tangan dulu semuanya. Baca semuanya. Oke. Diperkenalkan dulu. Oke. Silakan memberikan tanggapan dari kelompok 2, 3, dan 4 terhadap proyek yang dibuat oleh kelompok 1. Proyek apa ini? Stop, make up ke sekolah. Stop. Silakan memberikan tanggapan dari kelompok lain mengenai proyek yang dibuat oleh kelompok 1. Silakan. Boleh perkenalkan namanya dari kelompok apa, Sob? Berdiri. Silakan. Perkenalkan dulu. Dari kelompok? Silakan. Silakan. Karena tidak menaati peraturan sekolah. Tanggapan kelompok lain? Oke, kelompok ini, kelompok 2, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan saya Aura dari perwakilan dari kelompok 2. Apa sanksi jika membawa make up ke sekolah? Apa itu dibuat harus ditegur atau diberitahu agar tidak membawa lagi make up ke sekolah? Terima kasih. Kelompok 4. Silakan. Kelompok 4. Ya, tanggapan atau masukannya? Oke, tanggapan atau masukan? Bukan pertanyaan nggak apa-apa. Masukan aja atau tanggapan? Silakan. Kelompok 4. Oke, kalau tidak ada, Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kelompok berapa? Selanjutnya? Oke, silakan. Ya, silakan depan. Perkenalkan kelompoknya. Oke, silakan. Terima kasih itu kelompok ini. Konsepnya coba. Oke, terima kasih. Sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Ustaz dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah juga. Katakan dulu kelompoknya. Coba ini katanya posternya. Dilarang membuang sampah.
sampah berserakan dilarang. Oke, dilarang buang sampah sembarangan. Oke. Tanggapan kelompok lain mengenai proyek yang dibuat oleh kelompok Sida, silakan. Oke, kelompok 1 berdua langsung, silakan. Enggak. Ini aja, oke. Dengarkan. Jika membuang sampah sembarangan, apa penyebabnya? Akan terjadi banjir. Akan terjadi banjir. Ya. Oke, pencemaran. Oke, bagus. Kelompok lain. Oke, ini silakan. Perkenalkan, saya Aulia dari perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 3 mengapa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Supaya tidak mencemari lingkungan. Oke, kelompok 4. Ada tidak? Ada? Tidak ada. Silakan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota bernama Dimas Nurani, Najwa Oktaviani, Naila Nurani, Aura Anjur Putri, Tanita Nurani, Sipa Aulia Ibu Fatma, Indah Nur Aulia, Aisyah Nurhayati, Ayu Yani Hadisti, dan Syaura Aksta. Kami akan membahas tentang ayo taati aturan lampu lalu lintas. Ayo taati aturan lampu lalu lintas. Oke, sudah kebayang? Silakan tanggapan, masukan atau pertanyaan dari kelompok yang lainnya. Ya, ini kelompok 2, silakan. Oh, ini kelompok 4 dulu, tadi belum kok. Perkenalkan dulu. Oke. Kenapa ada aturan lalu lintas? Oke. Mengapa? Oke. Jika tidak ada aturan lalu lintas, para pengemudi akan benar-benarnya melanggar aturan. Terus akan sering terjadi kecelakaan. Bagus. Kelompok selanjutnya. Enggak. Kelompok 3 dan kelompok 1. Enggak. Tanggapan, masukan atau pertanyaan enggak? Jika pengendara tidak menaati lampu lalu lintas akan dikenakan sanksi dan bisa dibilang oleh pihak kepolisian. Kelompok ini. Silakan. Kelompok 3. Oke. Silakan. Iya, boleh. Mengapa lalu apa? Mengapa
aturan lalu lintas sudah ditaati katanya. Karena tidak ditaati akan terjadinya pelanggaran yang menggunakan sanksi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata ucap. Mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kelompok terakhir ya. Oke, silakan untuk kelompok selanjutnya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan protes yang kami buat, yaitu dilarang merokok di sekolah. Oke, apa? Dilarang merokok di sekolah. Oke, katanya ini mengenai ajakan untuk dilarang merokok di sekolah. Dilarang merokok di sekolah. Oke, karena merokok membunuh. Oke, katanya. Silakan tanggapan kelompok lain. Oke. Oke. Apa dampak merokok di sekolah? Oke, akan mengurangi paru-paru. Oke, lanjut. Terima kasih. Oke, kenapa di sekolah tidak boleh merokok? Oke, bagus. Selanjutnya untuk ini. Oke. Kenapa rokok bisa membunuh? Oke, karena mengandung. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada seluruh kelompok yang telah mempresentasikan ajakan membuat poster. Tadi kalian membuat poster ajakan dalam melakukan demokrasi untuk merokok. Tadi ada dilarang merokok, tidak boleh merokok tanpa sekolah. Apalagi menerima dulu lalu lintas, apalagi dilarang membuang sampah. Semua adalah ajakan terhadap norma hukum. Jadi jangan dilanggar. Misal kalian tidak boleh merokok, tidak boleh. Ya. Jadi Bapak sekali lagi terima kasih Bapak ucapkan jempol, bagus sekali penampilan dari kelompok 1 ke kelompok 4 terhadap proyek yang kalian buat. Terima kasih, bagus sekali, luar biasa. Kalian luar biasa. Terakhir mungkin Bapak mungkin akan mengumpulkan ini, mungkin proyek yang kalian Bapak dikumpulkan ya, dari mulai ini proyek untuk mau make up sampai merokok dan ini konservativitas serta membuang sampah. Terakhir ini proyek yang kalian buat. Terakhir oke, kita simpulkan. Proyek yang kalian buat itu adalah intinya kita semua apa? Mentaati norma hukum. Baik yang berlaku di masyarakat. Kan sampah itu di sekolah, di keluarga, di masyarakat. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dan selanjutnya adalah
tadi dilarang merokok, baik di sekolah, di masyarakat, dimanapun dilarang merokok. Harus merokok itu di tempat yang ditentukan. Kalau ditentukan tidak boleh ya. Selanjutnya lagi membuang sampah tidak boleh, merokok di sekolah tidak boleh lagi. Main up ke sekolah juga tidak boleh karena tugas di sekolah adalah belajar bukan mencantik-cantik gitu ya di sekolah itu. Lalu apalagi terakhir kita tidak boleh kalau di jalan kalian yang punya motor atau mobil harus mentaati segala peraturan lalu lintas yang berlaku gitu ya sepados agar tidak terjadi kecelakaan. Harus mentaati segala rambu-rambu peraturan lalu lintas. Nah, mungkin kesimpulan hari ini, jadi semua fungsi norma hukum dilaksanakan, berarti proyek yang kalian buat itu harus dilaksanakan baik di sekolah, di rumah, di masyarakat maupun di kehidupan sehari-hari. Dilaksanakan. Ya, terakhir ini Bapak akan memberikan refleksi ya. Apa manfaat norma hukum bagi masyarakat? Apa manfaat norma hukum? Oke, untuk mencegah kegaduhan, perpecahan, dan ketidaknyamanan. Ya, selanjutnya, bagaimana kalau kalian setelah belajar materi ini? Bagaimana perasaan kalian? Jadi nanti kalian harus mentaati segala bentuk norma hukum. Selanjutnya, bagaimana kalau kalian agar norma hukum dapat berjalan dengan baik? Apa tanggapan kalian? Agar norma hukum berjalan dengan baik? Selalu mentaati aturan yang berlaku. Oke, itu mungkin untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin pertemuan yang akan datang Bapak akan bahas mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari. Kita harus sesuai dengan perilaku. Oke, untuk kasus mengakhir atau pengetahuan nanti kalian mengisi yang tadi mau bagikan ya di KPD, lalu ada penilaian, ada tes normatif yang dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Itu mungkin. Setelah itu, oke, terakhir refleksi. Apakah tujuan pembelajaran ini sudah selesai? Tercapai? Apakah model yang digunakan oleh Bapak ini bagus atau tidak? Bagus. Apakah semua peserta terlihat senang? Apakah jadi apa kekurangan dari pembelajaran ini? Terima kasih. Untuk pertemuan ini, Pak ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata kalian semua. Terima kasih kalian ucapkan kalian luar biasa. Jangan lupa. Ya.